Tanda lebaran itu ada 3. 1, jalan macet. Yang kedua, banyak jual toples kue topi jalan. Yang ketiga yang paling penting, tanda hari lebaran, kue di rumah banyak tapi tak boleh makan kecuali yang angui. Itu tanda lebaran. Kue banyak di rumah tapi tak boleh makan kecuali yang angui-angui. Azab awak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam seputaran 10 hari yang terakhir, karena ini pertemuan terakhir Pak Ketua di Masjid Ar-Rahim di minggu yang terakhir di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir pelaksanaan i'tikaf di setiap masjid, dan mudah-mudahan qiyamul lail, tazkiyatun nafs yang dilakukan di 10 hari yang terakhir ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita keluar dari jalur sedikit bahwa karena ini momentumnya hari-hari yang terakhir, kalau bahasa kitanya checking final. Jadi kalau gagal di hari terakhir ini Pak, gagallah selama-lamanya. 1 bulan ini kita gagal, tapi kalau sukses di 10 hari yang terakhir ini, kita akan sukses selama-lamanya. Di 10 hari yang terakhir ini, makanya setiap masjid melaksanakan i'tikaf. Maksudnya itu, i'tikaf ini pada prinsipnya qiyamul lail. Prinsipnya itu tazkiyatun nafs, menghidupkan malam. Maksudnya itu memang latihan untuk memperbaiki diri dan hati kita ini. Maka di 10 hari yang terakhir, kenapa? Agar kita fokus. Makanya orang banyak beriktikaf di masjid agar mereka fokus. Kalau mereka tak di masjid, mereka tidak akan fokus. Sedangkan di masjid saja masih belum fokus, apalagi di luar masjid. Makanya kita i'tikaf, macam-macam semua masjid beriktikaf agar fokus. Kenapa fokus? Fokus kita berdiam di dalam masjid, memperbanyak mendekatkan diri dengan Allah. Buatlah amaliyah-amaliyah. Ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang menghisap-hisap diri, ada yang berinfak, ada yang bersedekah, ada yang menyantuni anak yatim, terserah. Buatlah amal, karena kita tak tahu di mana Allah meletakkan ridho dengan amal yang mana, kita tidak tahu. Kadang bukan dengan bacaan Quran kita, kadang bukan dengan solat kita, kadang bukan dengan tangisan kita. Kadang ada amal yang membuat Allah ridho tanpa kita sadari amal itu diridhoi Allah. Kalau memang bertepatan dengan malam itu malam kemuliaan, malam itu malam qadar, maka demi Allah beruntunglah kita, malam itu akan menjadi malam keberkahan. Kenapa kita mesti harus fokus? Karena penghalang-penghalang di 10 hari terakhir ini berat. Berbeda dengan 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua. 10 hari yang pertama kedua biasa, tapi 10 hari yang kedua ini berat. Mungkin ini salah satu makna filosofinya kenapa Nabi menganjurkan kepada kita tuh i'tikaf itu. Untuk fokus, agar kita ini fokus beribadah kepada Allah. Karena potensi untuk membuat kita tak fokus itu banyak. Bahkan dalam Quran juga dikatakan dalam surat At-Taubah ayat 24 itu, Allah Subhanahu wa taala berikan warning. Apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu ibtarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha habba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadi fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa katanya seolah-olah, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, orang-orang yang mau dekat dengan Allah ini, mau dekat dengan Rasul ini, mau berjihad dia di jalan Allah ini, penghalang tuh banyak. Halangan yang membuat mereka tidak fokus tuh banyak. Qul in kana aba'ukum, sampaikan hai Muhammad kepada umatmu. Yang pertama aba'ukum, bapak-bapak kita, ayah kita, orang tua kita,
Ini terkadang nih mohon maaf, saya mohon maaf sampaikan buat kita bersama 3 hari yang lewat saya ngisi itikaf. Habis itikaf datang satu jamaah. Selesai itikaf bacokak laki jo bini. Gara-gara po menentukan rayo ko ke rumah omak den atau ke rumah omak inyoh. Coba bayangkan Pak. Ini baik Pak, artinya ini anaknya berbakti ini. Tapi kan tidak mesti harus berkelahi menentukannya. Karena kalau ditanya Pak Ustadz kira-kira tahun kok Ustadz mana yang baik Ustadz? Kita dahulukan emak ayah kita, katakanlah suami istri, kedua orang tuanya masih hidup. Kira-kira mana yang baik Ustadz? Ke rumah emak saya, ayah saya dulu atau ke rumah emak ayah istri saya? Jangan tanya sama saya. Itu mintu kalian bertanya lo kamu. Artinya kita bisa menentukan tanpa harus. Karena ini membuat kita tidak fokus. Tapi lain persoalan kalau orang tua yang sudah meninggal dunia hanya tinggal satu, berarti kita bisa fokus. Kalaupun karena ayah ini kita bisa fokus, tidak ada masalah, tidak stop sampai di sana. Datang lagi masalah kedua, wa abnaukum, anak-anak kalian. Anak ini jadi masalah lagi. Anak kita ini kuliah berlimo, kelimo-limonya merantau ke Jogja, ke Jakarta, ke Bandung sebagainya. Lah dokek-dokek nak rayo ko anak kita yang banyak bekerja, ada yang kuliah bekerja, berlimo anak di rumah, duo dan pulang rayo konyo. 3 lenda masalah lagi. Terpikir dia ya omaknya, apa penyebab ndak pulang? Kata anaknya karena anaknya bekerja pejabat eselon 2, eselon 1, mak tak bisa pulang karena besok open house sama Pak Bupati. Kalau yang pejabat, kalau yang tak pejabat pasti alasannya ndak ada PT. Duo juga alasannya. Masalah lagi terpikir lagi oleh suami, terpikir lagi oleh istri. Tidak fokus kita beribadah. Makanya disuruh kita di masjid ini kenapa? Agar kita fokus. Di luar tidak fokus. Di rumah takkan fokus. Kalaupun tidak ada masalah dengan anak, datang lagi. Wa asiratukum. Maaf, dikatakan oleh Allah, Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum. Saudara, adik-beradik awak. Bertujuh, belapan, bersepuluh adik-beradik, 3 dan pegawai, 7 lagi ekonominya sangat lemah. Mesti diperhatikan. THR terima dari kantor sekiannya. Bini nak niolo. Anak nak iyo pulo. Saudara-saudara susah-susah, terfokus lagi. Mohon maaf, ke-7 saudara tu fokus memang momentumnya. Untuk lebaran ini memang mengadu. Seluruhnya semuanya seluruh. Ini masalah-masalah kita semuanya Pak. Padahal untuk membantu orang lain, membantu saudara tak pasti menunggu harus kaya. Membantu itu tidak mesti dengan materi. Tapi ini jadi masalah lagi. Kalaupun ini tak jadi masalah, datang lagi yang keempat. Apa yang keempat? Wa azwajukum, bini. Masalah lagi. Tak ketek lagi piti bini rayo. Bacito bini, yola sama omaknya boros sama awak, bininya berkikik-kikik bayemat-emat, masalah lagi. Padahal dia agi piti 3 juta ke bini, terlebih dia omak awak agi 3 juta, lah mau nguik lo bini dah. Ini masalah Pak. Kita akan dihantui dengan masalah seperti itu. Setiap saat, makanya mohon maaf saya ingin sampaikan, istri itu kadang mencampakkan kita dalam neraka, tapi kadang-kadang juga membawa kita sebagai motivasi untuk masuk dalam surga. Terlepas apakah dia istri ustadz atau tidak, sama saja Pak. Ada teman saya bilang, istri saya enggak ustadz, istri saya tuh orangnya qanaah, berapa ada dia terima, apa yang dimasak dia oke, dia enggak pernah mengeluh. Tinggal di mana? Tuh sebelah rumah sendiri? Enggak. Nyewa? Enggak. Terus ia numpang rumah orang, tak bisa nyewa rumah ustadz. Kerjanya apa? Kerja tukang. Itu dek bini nyolun bapiti. Cobalah bininya bapiti. Karena orang ini akan berubah karakternya ketika mereka punya materi. Oh kalau orang tidak punya uang terus tidak mau menerima apa adanya, itu keterlaluan namanya Pak. Lah miskin sombong loh leh. Maka saya katakan, ingin saya sampaikan buat kita bersama, ini penyakit juga. Ini akan membuat konsentrasi kita rusak. Istri kita, anak kita akan membuat konsentrasi kita beribadah di 10 hari yang terakhir. Makanya istri tadi malam saya batalkan jadwal ceramah saya. Kenapa? Istri saya sedang berbuka nyindir saya. Apa katanya? Lah 27 malam puasa, ceramah pagi, siang, sore, subuh, malam, membok jalan untuk beli sandal aja ndak ada kau tu. Ya Allah. Amulah kita berangkat.
berbukalah tadi semalam. Kami di mana berbuka? Di rumah makan Nurdin. Jam 6 membuat telepon Nurdin, bang siapkan satu meja untuk beli 5 orang bawa anak. Untuk apa Ustaz? Ampun ya makan situ. Padahal makan di rumah sama aja yo. Makan situ. Makan habis makan, oke, tarawih di mana? Di Al Huda Rio Pos. Oke, di Al Huda ceramah saya cancel semuanya. Saya ikuti jalannya. Sehingga bang ke Amora. Oke, ke Amora. Yo. Dia jalan, adik masuk, abang di luar aja nunggu. Iya. Mutar menunggu betino. La ilaha illallah. Kan ibu pahamnya. Makanya saya pun tidak bisa saya. Tapi dia gimana lah. Memang bahasa ini jadi masalah lagi Pak. Jadi masalah. Hanya gara-gara tak ada masa. Umat boleh diperhatikan bang. Tapi kami ini ummahat. Perhatikan juga. Jadi masalah lagi. Aftang anak-anak ngompori lo. Iya bini Allah betul mulai. Jadi makanya saya katakan kalau kita tidak itikaf Pak, kita tidak akan fokus Pak habis. Kena bini kau Pak la ilaha illallah, biarkan pejabat panjangnya pakai nikopnya pakai cadar sama. Karakter cinta dunia minta sesuatu dunia itu karakter dulu. Karena dulu istri Nabi kan sama. Ketika Nabi itu keluar dari rumah Aisyah, Nabi kemudian menangis. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Kata Rasulullah, salah seorang istriku telah meminta sesuatu yang tak aku miliki. Siapa dia? Aisyah. Abu Bakar minta izin kepada Nabi masuk ke rumah Aisyah. Dia panggil Aisyah itu putrinya. Apa kata Abu Bakar? Wahai putriku Aisyah, kalau sekali lagi kau minta sesuatu yang tak dimiliki Nabi, aku penggal lehermu. Kemudian Abu Bakar pergi. Datang Umar. Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau bersedih? Kata Umar, kata Nabi, salah seorang istriku meminta sesuatu yang tak aku miliki. Siapa wahai Rasulullah? Hafsah. Hafsah ini anak Umar. Masuk minta izin kepada Nabi. Apa kata Umar kepada Hafsah? Wahai putriku Hafsah, sekali lagi kau minta sesuatu yang tak dimiliki Nabi, aku penggal lehermu. Kena peristiwa ini turun asbabun nuzul ayat. Apa ayat yang Allah turunkan? Allah katakan, hai Muhammad, sampaikan kepada istri-istrimu, kalau kalian minta dunia, kami berikan dunia kepadanya. Tapi ingat, kami ceraikan mereka darimu. Coba bayangkan. Jadi minta bini minta ke laki itu lah dari dulu. Sama saja Pak, soleh tidak soleha itu je bentuknya. Cuman ada yang pembukaannya bagus, ada pembukaan yang tidak bagus. Itu aja. Makanya kalau bini awak, bang tolong min angket tong sampah bang, tolonglah. Tapi kalau dokek-dokek rayo ko, bang, copek lari Pak, tu piti je sih dia. Karena itu karakter sama. Sama, ini akan merusak Pak. Bapak Ibu tahulah, pegawai negeri, kita punya kerja. Berapapun lah kerja kita, berapalah paling tinggi THR Pak? Berapalah paling tinggi gaji? Sebulan gaji 3 ompek boleh ditambah tukin dan sebagainya. Maaf, kita ni hidup bukan lebaran saja Pak. Ansuran Honda nak dibayar yo, listrik nak dibayar yo. Kau nak dibayar ayo kau diputui di PLN. Anak SPP sekolah bontuknya liburnya, sekolahnya minta bayar di awal. Kan bukan untuk lebaran saja. Bini kadang-kadang di akalnya pendek, tidak terpikir sampai situ dong. Namun yang rayo dulu. Ini keadaan kita. Makanya mendidik istri itu betul kata orang tua-tua kita seperti memegang bambu di kue-kuean, patah di lambe-lambean melawan. Memang agak sulit. Memang tidak peduli dia istri ustaz atau tidak, sama. Karena karakter perempuan ini sama. Dulu saya sampaikan pada jemaah bersama dengan kita bersama, karakter perempuan itu kan cuma 3 saja. Ibu-ibu mohon maaf saya tidak menggunjing ibu-ibu. Memang ini karakter perempuan. Sama istri saya, mak saya kan masih perempuan sampai hari ini. Karakternya sama. Pertama karakternya pencemburu. Perempuan itu pasti pencemburu. Kalau ada bini bapak tidak pernah cemburu, saya sarankan pulang ke rumah periksa bagus-bagus. Betul-betul perempuan atau enggak. Yang kedua penangis, pelele, pencengeng. Itu wajar. Karena fitrah perempuan. Karena perempuan menyelesaikan masalah itu dengan perasaan. Laki-laki menyelesaikan masalah dengan otak. Ujung masalah perempuan pasti air mata. Talobi sekete, mak awak bahagia, ibu hatinya. Talambek sekete, mak gipiti, ibu hatinya. Awak ungkit-ungkit, makanya mohon maaf, awak ungkit-ungkit pemberian awak. Diungkit-ungkit pemberian suami. Lah salah pula. Ini karakternya. Yang ketiga memang konsumtif itu sifat perempuan. Pembelanja. Tidak bisa dirubah, tidak bisa. Tunjukkan dengan saya, mana jemaah Ar-Rahim hari ini perempuan yang tidak belanja. Kami tidak suka belanja Ustaz di rumah aja. Tunjukkan dengan saya. Mana pedusi yang tidak suka belanja. Makanya saya katakan, cuy tengok, makanya Pak mohon maaf Pak, sepatu awak tu ciek di belakangnya Pak. Untuk rayo kuah, lah mipi sandal kuah baru bercari. Itu pun sandal 35.000 topi jalan tu bolehnya Pak.
Saking bukan kita tidak bisa kita beli sandal yang 3 juta di Martin, itu bisa. Tapi kan untuk kaki sayang 3 juta. Tapi kalau bini awak, la ilaha illallah, belakang pintu tuh hicok, mejiku, hibiu, abu put, lengkap warna seluruhnya. Tinggal pilih saja. Maka saya katakan, dan itu karakternya, tidak bisa kita pungkiri. Dan kita akan dirusak konsentrasi dengan perkara seperti ini. Konsentrasi kita rusak, Pak. Saya sudah sampaikan ke istri saya. Pokoknya saya akan pulang, kalaupun pulang nanti ada masanya saya balik, kemudian ya yang keperluan-keperluan lain silakan. Saya bilang, terus gimana cara untuk menyelesaikan keperluan anak semuanya ini? Pakai uang yang ada. Pakai uang adik dulu, tulis, buat kwitansi, di markup pun jadi juga, saya bilang. Tidak ada masalah, saya bilang. Oh, istri kan paling suka kalau markup dana itu kan paling suka. Habis 1 juta 1,9 lah. Tidak ada masalah. Makanya kenapa i'tikaf nih kalau tidak ajak istri? Kalau tidak bisa ajak istri, kita saja supaya kita konsen, agak kita beribadah. Kalaupun istri kita tidak ada masalah, apakah masalah itu tidak timbul yang akan merusak fokus kita? Datang lagi masalah. Sudah dikatakan kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, keluarga besar kita. Momennya seperti itu, momen raya ini memang. Karena beberapa hari ke depan keluarga besar pun sama, merusak konsentrasi kita. Keluarga besar dari Mintuo, keluarga besar dari Siko. Ngapa ndak pertengahan Ramadan potang buku bersama, lah kan dokek-dokek kau nak buku bersama. Mesti datang laki kau, kalau ndak tibo laki kau percuma je minan tuanya. Ceramah ke mana-mana Mintuo membau ndak tibo, masalah lagi. Makanya keluarga besar membuat kita tak fokus lagi untuk i'tikaf. Kalaupun ini tak ada masalah, datang lagi masalah yang kelima. Apa masalah kelima? Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu ibtarabtumuha, harta-harta yang kalian cintai. Jadi masalah. Harta-harta yang kita sayangi ini, yang kita cari mati-matian ini, menjadikan kita masalah lagi. Makanya mohon maaf, lebaran nih memang enak tidak punya uang. Kenapa tidak punya uang? Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Jumpa maaf, lebaran tahun ini tak ada duit. Tak apa-apa nak. Jumpa adik, maafkan abang, tak ada uang. Enak Pak perasaan minta maaf kalau tidak punya uang. Tapi kalau bapak punya uang 10 juta tuh sakit kepala membaginya Pak. Jadi lebih bagus tak punya uang lebaran ini daripada punya uang. Siapa bilang punya uang enak? Tidak punya uang itu jauh lebih enak. Jelas kita hanya minta maaf. Jelas minta maaf, sama dengan status WA dari kawan-kawan. Kalau mau lebaran nih kamu minta maaf, saya maafkan. Kalau kamu minta THR, maafkan saya. Jadi enak bahasanya, tidak ada masalah. Kalaupun ini tidak ada masalah, datang lagi masalah selanjutnya. Apa masalahnya? Wa tijaratun tahsauna kasadaha wa masakin. Proyek yang kalian takut akan kerugiannya, toko-toko yang kalian takut akan tutup, kedai-kedai yang kalian takut akan tidak ada jual belinya, usaha kalian takut kalian akan macet. I'tikaf 10 hari kok, kodai tutui. Awak kodai itu malam tu betul dan banyak pelanggan, banyak konsumen. Selama 10 hari i'tikaf tutup. 10 hari sudah raya tutui. Total 20 hari. 20 hari tidak ada putaran uang. Pakai apa kan awak Ustaz tidak ada piti jual beli? Jadi masalah lagi. Takut warung tutup, takut kedai tutup. Iyalah Ustaz, i'tikaf tu malam Ustaz. Awak kedai awak siang seketik jual balik, malam tu bananan banyak Ustaz. Jadi masalah lagi. Wa tijaratun tahsauna kasadaha wa masakin. Yang ke-8, tardaunaha habba ilaikum, rumah-rumah yang kalian cintai. Kita ni kan ingin berlebaran dalam keadaan perfect menurut kita. Ingin lebaran cat rumah rancak, ingin lebaran pagar rumah indah, ingin berlebaran pakai permadani baru, kok dapet pakai sofa baru, kok dapet gordennya ganti gorden baru, kok dapet toples kuenya toples kue baru. Iya atau tidak? Padahal yang perfect menurut Allah kan bukan itu. Cuman kita kan bermain di aksesoris, sehingga yang membuat gelisah itu kita sendiri, kita yang membuat gelisah. Makanya disuruh kita i'tikaf itu supaya fokus, jangan terganggu konsentrasi kita di luar Pak. Sama lelah kita Pak, lelah hati kita, lelah. Maka saya katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi malam berapa orang Pak Ketua i'tikaf? 25 laki-laki perempuan campur. 25 atau 25 semuanya? 25 saudaranya. Makin bertambah, makin berkurang?
makin berkurang. Tidak apa-apa, namanya belajar biasa. Karena tidak semua orang yang akan diberikan taufik dan hidayah untuk bisa berdiam diri di masjid. Kalau orang tidak terbiasa ke masjid, Pak, borek dalam masjid. Bapak pikir enak dalam masjid, karpet kok rasa duri. Ingin nak copek keluar aja, duduk ngopi mau kerokok di luar tu, itu nyaman kita, Pak. Berat dalam masjid, Pak, berat. Kalau tidak terbiasa dengan taufik dan hidayahnya Allah. Makanya difokuskan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang kena bapaknya, kena anaknya, kena saudaranya, kena keluarganya, kena sanak familinya, kena harta yang dia cintai, kena perniagaan yang dia takut akan kerugian, kemudian kena rumah-rumah yang mereka sayangi, kemudian dia cintai itu semua daripada Allah, minallah wa rasulihi, daripada rasulnya, daripada menjalankan anjuran nabinya, daripada menjalankan tuntunan nabinya, wa jihadi fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah. Apa Allah gunakan? Allah gunakan kata fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu, kata Allah, sampai aku akan buat keputusan dengan kehidupan kalian. Apa maksudnya? Kata ulama, ini ayat punya makna mafhum mukhalafah, makna sebaliknya. Kalau bapak kalian, anak kalian, keluarga, saudara kalian, istri kalian, sanak famili kalian, harta yang kalian cintai, perniagaan yang kalian takut akan kerugiannya, rumah yang kalian sayangi, itu semua kalian cintai daripada Allah, daripada Rasul. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu, kata Allah, sampai aku akan hancurkan setiap apa yang kalian cintai itu. Begitu sebaliknya. Kalau bapak, anak, keluarga, sanak, famili, proyek tidak menghalangi kita untuk taat dengan Allah, tidak menghalangi kita untuk berjihad, tidak menghalangi kita untuk beriktikaf, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, kata Allah, tunggu sampai aku akan jaga setiap apa yang kalian cintai itu. Dan ini Inallah, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Makanya kita disunnahkan untuk beriktikaf supaya jangan rusak konsentrasi kita di sisa-sisa terakhir Ramadan ini. Karena sisa-sisa terakhir Ramadan ini luar biasa. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini di penghujung-penghujung Ramadan. Kalau tidak ada halangan, malam Ramadan 28, 29, 30, lebih kurang sekitar masuk hari ini 3 hari kita berpuasa. Kalau hitungannya 30 hari. Kalau hitungan 29 hari, berarti besok puasa kita terakhir. Coba bayangkan. Tidak terasa Ustaz. Bagi orang-orang yang keadaan seperti ini ya biasa saja. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, cobalah jam 1 malam coba keluar sesekali. Jam 1 malam kadang saya keluar dari Masjid Al-Ikhlas itu jam 1 malam lewat Simpang Panam atau Simpang Arengka. Mutar sana, kadang duduk jalan nangka sebentar. Makan Indomie rebus sebentar, kena lapar perut saya. Hilir mudik. Duduklah sama semeja sama kawan-kawan. Tanya, dari mana? Biasalah Ustaz, alunado cair untuk THR lain. Saya mau tanya, dari maghrib sampai subuh kira-kira cair enggak? Itu baru dicari baru Ustaz. La ilaha illallah. Saya pikir hilir mudik itu mengambil uang. Kalau mengambil uang oke lah, enggak tidur-tidur enggak apa-apa lah. Itu baru kan mencari baru. Hilir mudik. Saya bilang, kalau dia iktikaf saja dalam masjid, dia habiskan masa dalam masjid, maka Allah bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala keperluannya. Jadi hati kita nanti akan jadi bermasalah. Kalau hati ini sudah bermasalah, timbul masalah lain. Makanya mohon maaf, kalau orang yang beriktikaf punya potensi, ingat punya potensi tapi tidak jaminan, punya potensi untuk mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar, punya potensi peluang besar. Kalau seperti itu dia dapatkan, Allah akan berikan ketenangan. Kalau ketenangan itu dia dapatkan, karena kita butuh hati tenang. Kalau hati kita tenang, ini selesai semua urusan. Kalau hati kita gelisah, jangankan menyelesaikan urusan, memasukkan benang dalam jarum pun bermasalah juga. Makanya hati kita bermasalah. Makanya mohon maaf, satu orang pemuda datang ke rumah Ustadz bertanya. Sampai pagi hari bertanya, cerita dengan Ustadz. Ustadz, saya punya masalah. Diceritakanlah semua masalahnya. Masalah istri, masalah anak, masalah uang, masalah ekonomi. Diceritakan semuanya. Sudah capek cerita masalah, dihidangkan oleh Ustadz tadi 1 gelas air putih. Dalam air putih itu dimasukkan 1 genggam garam. Dikacau oleh tuan rumah tadi. Kemudian minum. Ketika diminum oleh tamu tadi muntah. Kenapa? Asin, pahit. Kemudian lanjut lagi cerita. Masalah utang piutang, masalah ini, semua masalah. Habis sholat zuhur diajak oleh tuan rumah tadi, Ustadz tadi, yuk kita ke belakang rumah. Ada kolam yang ukurannya tidak terlalu besar. Diambil 1 genggam garam, dicampakkan ke kolam itu, dikacau oleh tuan rumah. Minum, disuruh minum air kolam. Apakah terasa asin? Tidak, ambar. Kata Ustadz tadi, seperti itulah gambaran hati kita.
Kalau wadahnya seperti kolam yang besar, garam yang dimasukkan sama-sama segenggam. Masalah yang datang itu sama-sama segenggam. Tapi karena wadahnya kolam itu besar, tidak berpengaruh apa-apa. Tapi kalau garam segenggam dimasukkan ke gelas yang kecil, itu mempengaruhi. Seperti itu hati kita. Hati awak kalau bermasalah, Pak. Kalau hati kita bermasalah sempit, masalah ketek jadi godang, Pak. Bagaimana akan menyelesaikan masalah? Makanya 10 hari ini kita tazkiyah, latihan untuk menyiapkan wadah kita ini menjadi wadah yang terbaik. Kalau wadah kita ini sudah siap, Pak. Wadah itu sudah besar, sudah siap, bersih. Masalah tetap datang, tagihan tetap datang. Jangan disangka Bapak mohon maaf, Bapak itikaf 10 hari dengan itikaf berkah, kolektor adiran tidak datang ke rumah, enggak, tetap datang. Tapi siap hati ini menghadapi segala masalah itu. Sekarang hati kita tidak siap menghadapi masalah ini. Makanya mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama. Di 10 hari yang terakhir ini kita belajar, Pak. Di sisa-sisa ini ada 2 hari. Fokus. Jangan pernah Bapak berpikir Lailatul Qadar itu Ustaz, la turun lah Ustaz, la teraso di ambo patang malam 23. La ilaha illallah. Nabi saja mengatakan ini malam dirahasiakan oleh Allah. Tidak usahlah pakai matematika le, Pak. Karena awak kau terlalu banyak nengok WA. Menurut pendapat ulama ini, kalau hari puasa pertama jatuh pada Senin dan Rabu, Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 21. Menurut pendapat ini, kalau Ramadan awalnya jatuh pada Kamis atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal. Itu kan pendapat. Banyak juga hadis Nabi yang mengatakan jika kamu ketemu dengan 10 hari yang terakhir, salah satunya adalah malam Jumat, maka besar kemungkinan malam itu adalah Lailatul Qadar. Allah katakan malam itu dirahasiakan agar kita mencari. Tidak usah dicari-cari, yang penting buat saja amal tuh. Kalau dibuat amal nanti punya potensi besar untuk ketemu. Kita sibuk mencari-cari. Sama dengan satu orang tua ngasih door prize buat anaknya SMA. Anakku, kalau kalian juara umum nanti SMA, maka papa belikan Honda Civic baru tahun 2023. Langsung dibeli oleh bapaknya, dimasukkan dalam garasi, diselimuti. Ini mobilnya. Siapa yang juara umum di antara kalian? Semangatlah 2 orang anak ini. Satu anaknya masuk ke kamar, tidak lagi keluar-keluar. Asik belajar, kena termotivasi dengan Honda Civic baru ini. Anak yang cilik gilo menengok ban oto je. Ban oto bertengok, dinding oto bertengok, kaca oto bertengok. Kira-kira yang akan dapat hadiah itu siapa? Orang yang belajar. Makanya jangan hitung-hitung, buat sajalah amalan. Kita tidak tahu, Pak, entah di malam 28, entah malam di 29, entah malam 30, atau jangan-jangan besok malam ke-29 Ramadan. Tapi sayang, terkadang kita nih sedikit lagi doa kita mau diijabah, sedikit lagi malam keberkahan itu akan kita raih. Terkadang kita sudah patah semangat. Ini yang kisah-kisah para ulama dalam tamsilan Al-Hajat itu dikatakan ada satu orang Al-Hajat ini kelompok kategori orang-orang yang zalim ketika itu. Tapi orang zalim ketika itu tahajudnya sampai 30 rakaat. Coba bayangkan, suatu ketika dia berjalan, lewatlah tukang kayu. Tukang kayu itu sedang memikul kayu. Dipanggil oleh Al-Hajat, sini. Agamamu apa? Islam. Siapa Tuhanmu? Allah. Apakah kau yakin dengan Allah? Yakin. Kata Al-Hajat ini, hari ini siang, kau minta dengan Allah, jadikan kayu yang kau ambil ini, jadikan emas. Yang kau genggam ini kayu, jadikan emas. Jika tidak, kau penggal lehermu. Maka ketakutanlah tukang kayu. Habis solat zuhur berdoa, ya Allah, jadikanlah kayu kau omeh, ya Allah. Kalau tidak jadi omeh, dipenggal kepala dan ya Allah. Lama masuk lo asar, tidak jo berubah kayu ke dah. Doa lagi asar ke maghrib, minta agar kayu ini jadi emas. Lama masuk lo maghrib, lama masuk lo isya, tidak lo berubah kayu ke dah. Sampai tengah malam berdoa lagi, ya Allah, kalau nanti masuk waktu subuh, kayu ni tidak juga berubah jadi emas, saya akan mati dipenggal, ya Allah, tolong rubah kayu ni jadi emas. Tidak juga berubah. Lekan dokek subuh leh, dah patah semangat tukang kayu ni. Dicampakkannya kayu ini, apa katanya? Terserah engkau lah ya Allah, nak jadi kayu, nak jadi ome, terserah. Ketika dicampakkannya, berubah kayu itu menjadi emas. Apa kata ulama tamsilannya? Terkadang sedikit lagi doa kita tuh mau diijabah oleh Allah, kita sudah surut ke belakang. Terkadang sedikit lagi malam keberkahan itu akan kita dapatkan, kita sudah mulai pulang meninggalkan anjuran Nabi Muhammad SAW. Maka jangan patah semangat. Walaupun ini malam 28, orang mengatakan, karena di masjid-masjid habis iktikaf kami bercerita, Ustadz,
kira-kira menurut Ustaz Lailatul Qadar tu lah turun tak? Kalau hamba Ustaz agak terasa petang malam ke-25 tu. Mungkin malam 25 tu Lailatul Qadar. Jadi mungkin dia pengaruh cerita-cerita ikut. Percuma itikaf Lailatul Qadar lah turun. La ilaha illallah. Ini waktunya dirahsiakan Allah. Jangan kita mengklaim bahwa Lailatul Qadar itu urusan Allah. Tugas kita hari ini hidupkan malam. Qiyamul Lail, hidupkan saja malam di 10 hari yang terakhir. Kalau seperti ini umat ni Pak, Masya Allah. Akan datang keberkahan, akan datang sakinah, akan bertambah kebaikan-kebaikan mereka. Kalau kebaikan mereka ini bertambah, Pak, la ilaha illallah. Makanya di mana-mana saya sampaikan, apa yang mesti kita ambil, apa yang mesti kita panjatkan doa ketika malam keberkahan itu datang, tidak ada doa lain. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, jangan minta doa yang terlalu banyak. Terkadang ada manusia yang terlalu banyak doanya, sampai inyo pun pon yang mengucapkannya, saking banyaknya. Minta saja satu. Saran saya minta satu. Apa doanya? Doa minta ampun kepada Allah. Kalau Allah mengampuni dosa kita pada malam itu, demi Allah, keberkahan itu Allah akan datangkan bukan hanya kepada diri kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada pekerjaan kita, ke rumah tangga kita. Keberkahan demi keberkahan itu pasti akan datang kalau kita ketemu dengan malam itu. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini pertemuan terakhir, tadi malam itu memang saya lelah. Dari jam 10 saya pulang di masjid Al-Ikhlas, kemudian jam setengah 11, habis setengah 11 perhitungan pembagian zakat di sana, kemudian jam 1 saya i'tikaf di Masjid Al-Munawwarah Jalan Garuda, jam 3 di Masjid Alhamdulillah itu Masjid Tuan Guru sana tu di Bambu Kuning, baru selesai jam 4. Ada kejadian yang lucu semalam, tapi memang saya mohon ampun, ini mungkin dosa saya. Tadi malam saya i'tikaf di Masjid Nurul Yakin di Hang Siang Tua, Sail. Memang jadwal malam itu padat dari pagi sampai malam, kemudian berbuka, kemudian tidak ada bertemu dengan kawan-kawan lain, langsung i'tikaf jam 1 di masjid, jam 2 di Masjid Nurul Yakin. Selesai i'tikaf, makan sahur jam 4, setengah 5. Setengah 5 saya langsung kajian subuh di Masjid At-Thayyibah Jalan Cemara. Karena hari setengah 5 masih belum imsak, belum serinai. Saya parkirkan mobil sana, melurus-luruskan kaki lah di mobil sebentar. Alarm saya hidupkan semuanya, di mobil saya hidupkan alarm semuanya. Siapa tahu tertidur. Rupanya qadarullah telolok dalam motor kamu. Subuh itu hari hujan lebat. Selesai solat subuh, jemaah bingung. Ustaz kok tidak ada? Mobilnya ada. Dicarilah di keliling masjid oleh pengurus. Bersobok lampu dalam motor tu. Untung dibangunkan. Akhirnya saya langsung bangun, hujan lebat itu, ke kamar mandi, solat dulu. Jemaah ketika hujan lebat tidak ada yang bubar satupun. Kami Ustaz sudah parkir, tapi mobilnya ada, orangnya kok tidak ada. Saya bilang, ya itulah resiko sebetulnya. Memang lelah, saya mohon maaf, ini mohon ampun. Tidak usah ceramah lah Pak, kita duduk saja. Tidak Ustaz, kebetulan hari hujan, orang juga jemaah tak pulang. Habis Assalamualaikum, tengok orang, diutuslah garim, pengurus untuk melihat mobil saya. Dibuka mobil, digedor, rupanya saya tertidur di dalam. Kalau tidak digedor, jam 10 pagi jago. Dan ini pernah terjadi juga di Tanjung Kudu. Ini Tanjung Kudu kami berkawan bertiga. Ketika itu lagi ada kajian malam. Habis itu kena hujan lebat, kami tak pulang. Hujan lebat, udahlah i'tikaf kita di tempat masjid ini. Di arah ke Pulau Cinta itu ada masjid tepi jalan, tepi sungai itu. Kami i'tikaf lah di sana. Rupanya malam itu lebatnya luar biasa. Dia tidak bisa bangun. Memang luar biasa lebatnya. Akhirnya kena bertiga di kampung orang. Ya sudahlah, sambil ngopi-ngopi dilayani oleh masyarakat pulang, kami pun tidur. Rupanya di masjid situ sebelum ada Pulau Cinta itu, masjidnya tak hidup. Subuh tidak ada orang azan. 5 waktu itu tidak ada, yang ada tu maghrib isya saja. Jadi rupanya kami tertidur. Bertiga tertidur depan sab pertama itu. Kami bangun tu jam berapa? Jam 7:30 pagi. Hari dah terang. La ilaha illallah, kacau. Awak pakai jubah, pakai sorban, kok kacau. Nampak sama jamaah kacau. Akhirnya kami lambat-lambat pelan kamar mandi berwuduk. Kata teman saya, kita tidak usah solat subuh berjamaah, masing-masing saja. Kenapa masing-masing? Kalau ditengok di jemaah beko, Ustaz kok sembahyang duha. Karena kalau berjemaah kan ketahuan. Yang paling menyakitkan hati kami, keluar dari masjid, itu kan di samping masjid itu ada padang rumput tuh. Kerbau udah keluar semuanya. Kami keluar tuh, kau bau menengok kami segalanya.
La ilaha. Dalam hati kami, ya Allah, binatang aja golak dengan kelakuan kami. Tapi begitulah kita umat Nabi Muhammad SAW. Terkadang la ilaha illallah. Makanya kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kita bandingkan dengan amal Nabi kita, tidak akan sebanding. Kalau kita bandingkan puasa Nabi kita, tidak akan sebanding puasa kita. Kalau kita bandingkan dengan bacaan Quran Nabi kita, sahabat Nabi kita, tidak sebanding. Tapi mintalah kepada Allah agar Allah hitung amal kita yang sedikit ini. Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ni umat Nabi yang tidak hidup di zaman Nabi. Kita tak semasa dengan Nabi, tapi kita belajar mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang sempurna, itu tidak ada. Apalagi kita hari ini yang hidup di kurun-kurun umat yang terakhir. Maka sekali lagi kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betulnya kondisi fisik saya memang lemah, saya harus istirahat. Memang kalau seandainya tadi saya sahur, kita sahur di mana di saat? Di Alhamdulillah ya. Ya, di Alhamdulillah. Saya pikir tadi di Masjid Alhamdulillah itu makan bersama. Rupanya dikasih nasi kotak saja. Saya tak bawa supir, bawa mobil. Saya mutar-mutar lah cari di mana lah tempat makan paling aman. Supaya nanti jangan makan-makan, jangan tertidur lagi. Naiklah saya ke Harapan Raya, pas di simpang di atas, baterai ke atas. Baru nak menyuuk, baru tiba serinai. La ilaha illallah. Indomie lah taposan. Teh lah teposan. Akhirnya saya minum saja, makan tak jadi ikan panjang itu. Saya makan sedikit, saya berangkat. Makanya saya langsung ke masjid, ke belakang, langsung saya mandi. Karena kalau saya tidur lagi di masjid, insya Allah jam 8 pagi lagi bangunnya. Makanya oleh karena itu mudah-mudahan ini berkah. Saya atas nama pribadi beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Walaupun tak berjabat tangan, tak bertemu muka, tak saling kunjung mengunjungi, tapi paling tidak kita saling ikhlas mengikhlaskan. Terakhir saya ingatkan kepada kita bersama, tidak ada dua tempat kata Nabi. Tidak ada dua tempat. Tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali hanya ada dua tempat saja. Apa tempatnya? Tempat di mana iblis laknatullah alaih menangis dan menjerit sekuat-kuatnya. Tangisan dan jeritan itu terdengar di 7 petala langit dan 7 petala bumi, kecuali jin dan manusia. Kapan iblis itu menjerit? 1. Ketika orang ijab kabul akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Fulan bin Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin seperangkat alat solat. Ketika itulah iblis menjerit sekuat-kuatnya. Kenapa? Karena iblis tahu sesuatu yang diharamkan telah dibolehkan, sesuatu yang terlarang telah dibolehkan, sesuatu yang diharamkan telah dihalalkan. Yang kedua, di mana tempat iblis menjerit sekuat-kuatnya? Ketika orang selesai melaksanakan ibadah puasa 1 bulan, kemudian dia bertakbir, bertahmid, bertahlil, dia keluar dari rumah mereka menuju tempat-tempat pelaksanaan solat hari raya Idul Fitri. Iblis saat itu menjerit sekuat-kuatnya. Kenapa? Karena iblis tahu pagi itu banyak manusia yang mendapat ampunan dari Allah. Tapi maaf, iblis tak terima, maka dia menjerit sekuat-kuatnya. Jeritan itu terdengar di 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kemudian yang kedua, saya sampaikan pesan buat kita bersama. Selamat berhari raya Idul Fitri. Jadikan hari raya ini hari raya untuk berbagi, bukan membanggakan baju baru, membanggakan mobil baru. Hari raya untuk berbagi. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kami buat di hari raya Idul Fitri?" Kata Nabi SAW, "Wahai Ali, maukah engkau mencari Allah di hari raya itu? Di manakah Allah ketika di hari itu?" Kata Ali, "Tunjukkan kepada kami ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Kalau kalian ingin dekat dan bersama dengan Allah pada pagi raya itu, duduklah bersama orang miskin. Ketika orang miskin itu kelaparan, Allah ada bersama mereka. Duduklah bersama anak yatim. Ketika mereka menangis merindukan ayah mereka, Allah ada bersama mereka. Kalau kalian ingin bertemu dengan Allah pagi itu, duduklah bersama mereka. Duduk bersama fakir miskin, duduk bersama orang-orang lapar, duduk bersama anak-anak yatim." Lebaran ini bukan lebaran euforia, membangga-banggakan apa yang kita punya, tapi lebaran ini kita saling berbagi dengan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Kalau seperti ini, insya Allah lebaran ini akan lebih bermakna dan Syawal ini akan menjadi bulan peningkatan amaliyah kita. Mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan terakhir. Sudah lebih kurang 4 kali pertemuan selama Ramadan ini. Setiap kajian subuh, sekali lagi saya atas nama pribadi mohon
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada silap, kalau ada salah bahasa tubuh yang saya gunakan menyinggung perasaan kita bersama, sekali lagi saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.